Jangan pernah meremehkan kekuatan santet dukun Thailand. Film ini mengisahkan tentang ganasnya sihir yang ditujukan untuk membantai satu keluarga besar konglomerat Thailand. Meski awalnya terlihat seperti kematian biasa, seorang wartawan akhirnya menyadari ada kejanggalan di balik kasus pembantaian itu. Saat para ahli waris menguasai harta kekayaan mendiang ayah mereka, kematian yang terjadi semakin menggila. Sang wartawan pun memutuskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu dan mencari cara agar bisa membuktikan keterlibatan sihir di dalamnya. Akankah sang wartawan berhasil menyelesaikan misi pembuktiannya itu? Berikut ceritanya. Di sebuah rumah mewah, seorang gadis bernama Nan berlari ke kamar ibunya, Kamala. Sesampainya di kamar itu, ia berteriak histeris melihat mulut sang ibu dipenuhi dengan darah kental dengan lidah yang menjuntai keluar. Nan berlari mencari adiknya yang ternyata sudah tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Gadis itu menangis sejadinya dan menelpon teman lelakinya yang bernama Danai. Pria itu mendesak Nan untuk segera pergi dari rumah saat itu juga. Ia berkata jika pelakunya adalah kakak ipar Nan sendiri. Setelah Nan mematikan telepon rumahnya, ia mengangkat adiknya untuk dibawa pergi. Namun sayangnya sang kakak ipar sudah berdiri tepat di belakang Nan. Seketika itu, dan film pun dimulai. Setelah melakukan semua itu, Bum membersihkan diri dengan mandi air hangat di rumah Nan. Ia juga membuat teh hangat sebelum berbincang dengan adik iparnya. Di sofa ruang tamu, kondisi Nan tampak menyedihkan dengan tangan dan kaki diikat tali kencang. Bum duduk di sebelah Nan sembari menyeruput minumannya. Nan bertanya pada Bum, mengapa kakak iparnya itu tega melakukan semua ini pada keluarganya. Bum menunjukkan surat wasiat pemindahan harta warisan berupa perumahan real estate pada Nan. Ia memaksa Nan untuk menandatangani surat itu. Namun Nan menolak menandatangani surat itu sebelum Bum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bum berkata jika semua ini terjadi bukan karena kesalahan Nan. Bahkan Bum menuturkan jika sebelumnya dirinya hanyalah gadis biasa yang gila kerja sama seperti Nan. Kisah pun beralih ke masa lalu di mana Bum masih sangat polos dan belum mengenal keluarga Nan. Di siang hari yang terik, keluarga Pratan tengah menemani sang ayah berlatih menembak. Bum berkata jika ia bertemu ayah Nan secara tak sengaja di lapangan tembak. Pratan, ayah kandung Nan, langsung kepincut dengan kecantikan Bum. Ia menelpon atasan Bum untuk memaksa Bum melayaninya. Daripada kehilangan pekerjaan, Bum terpaksa menuruti perkataan bosnya itu. Selang beberapa lama, Bum harus menemani pria tua itu saat berlibur ke pantai. Malam harinya saat makan di tepian pantai, Pratan berkata akan memberi Bum uang jika wanita itu mau melepaskan pakaian dan berjoget di sana. Dengan senyuman butuh uang, Bum melepaskan pakaiannya dan berjoget erotis di depan banyak orang. Tak puasanya memandangi kemolekan gadis belia itu, si pria tua pemilik real estate itu menyutubi Bum di hampir setiap malam. Hingga pada suatu ketika, Bum mengabarkan jika dirinya positif hamil dengan Pratan. Pria itu malah mengelak dan berkata jika anak di perut Bum bukanlah anaknya. Dengan menahan tangis, Bum berkata jika ia melakukan hubungan hanya dengan Pratan. Pria itu langsung menawarkan uang dan memberikan berapapun yang Bum inginkan. Gadis yang sedang membutuhkan banyak uang itu pun meminta 1 juta baht, setara 422 juta rupiah. Tanpa ragu, Pratan mengeluarkan cek dan menandatangani uang sebesar 1 juta baht untuk kekasih gelapnya. Melihat Bum menangis, Pratan mengusap air mata gadis itu dan berkata jika ia tak akan meninggalkannya. Di suatu malam saat Bum tidur bersama Pratan di villa tepi pantainya, pria jalang itu membawa 3 orang pria untuk mengganti uang 1 juta baht yang diberikan untuk Bum beberapa waktu lalu. Bum mencoba melarikan diri, namun 3 pria itu terus mengejarnya hanya dengan pakaian dalam.
Pratan dengan antusias merekam semua adegan itu untuk dijual ke portal video XYZ. Tampaknya Pratan tak mau rugi dan pintar mengambil keuntungan. Boom menangis jadinya saat ia ditangkap dan diperlakukan tak senonoh oleh 3 teman Pratan yang menikmati tubuhnya. Selang beberapa bulan, janin di perutnya semakin bertambah besar. Boom memeriksakan kandungannya sendirian di rumah sakit. Namun ia mendengar kabar mencengangkan dari dokter bahwa anak yang dikandungnya itu akan terlahir cacat. Boom sangat terkejut mendengar kenyataan itu. Meski demikian, ia tak patah arang dan tetap akan merawat bayinya itu hingga terlahir ke dunia. Boom mengamati keluarga pria itu yang tengah merayakan ulang tahun anak perempuannya di sebuah restoran. Tanpa rasa malu, Boom menghampiri Pratan dan meminta uang di depan keluarga besar Pratan. Pria itu tampak sangat syok dan menyeret Boom keluar dari restoran. Istri dan anak-anak Pratan mengetahui kelakuan bejat ayahnya. Mereka berusaha untuk tetap tegar dan menikmati acara ulang tahun adik kecilnya. Sesampainya di luar restoran, Pratan langsung menghajar kekasih simpanannya itu. Ia menebarkan uang di atas muka Boom sembari berkata jika hubungan mereka telah berakhir. Boom yang sakit hati mengumpat dan langsung dibalas dengan pukulan keras tepat di dahinya. Setelah 6 bulan berlalu, muncul pemberitaan di televisi yang mengabarkan sebuah peristiwa tragis dan menewaskan Tawe Taepsuntron. Pria itu adalah pemilik properti yang mati setelah terjatuh dari jembatan. Sementara itu, pelaku pembunuhan masih belum diketahui identitasnya. Dari mayat pria itu ditemukan beberapa buah paku di dekat potongan jari tangannya sendiri. Seorang wartawan menulis kronologis kematian Tawe dan menduga bahwa pria itu mati oleh kekuatan gaib. Danai, wartawan lokal itu menyelidiki kasus kematian serupa dengan serius dan mendalami tindak kriminal ilmu sihir. Bahkan ia memiliki foto hidup korban santet yang merupakan rekan kerja Pratan. 3 teman Pratan yang telah memperkosa Boom tampaknya telah mati dan tinggal Pratan sendiri yang masih hidup. Setelah mencapakan Boom, Pratan kembali mengajak gadis belia yang lain untuk tinggal di villa pantainya. Saat mereka berhubungan badan, wanita itu merasakan ada benda tajam seperti paku di kepala Pratan. Ia meraba isi rambut pria tua itu yang ternyata benar. Tangan wanita itu sudah berlumuran darah. Sementara itu Pratan meronta kesakitan hingga mati dengan kepala dipenuhi paku tajam. Malam harinya di kediaman Pratan, putri kecilnya ketakutan saat melihat hantu melompat di luar jendela kamarnya. Saking takutnya, gadis cilik itu mengurung diri di dalam kamar mandi. Ia memiliki 2 kakak laki-laki yang semuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing malam itu. Kakak keduanya baru saja pulang pesta bersama pacar kencannya hingga mabuk berat. Sementara itu kakak pertamanya baru pulang kerja dan menyantap es krim untuk mendinginkan pikiran. Anehnya, setelah memakan 1 suap es krim, perut sang kakak kesakitan. Ia memuntahkan darah yang berisi potongan daging dan paku sampai berguling di trotoar. Di waktu yang sama, kakak kedua tengah bercinta dengan teman kencannya di kamar. Seketika itu, gadis cantiknya berubah menjadi nenek peyot yang menyeramkan tengah bercinta dengannya. Gadis cilik itu menangis melihat potongan paku bertebaran di lantai kamar mandi. Kakak kedua mencekik leher wanita peyot itu yang sebenarnya adalah kekasihnya sendiri. Ia mengambil pistol dan mengejar pacarnya sendiri. Namun menurut penglihatannya, gadis cantik itu adalah nenek peyot yang menyeramkan. Ia menembak gadis itu hingga mati tepat di depan matanya. Menyadari jika dirinya baru saja membunuh kekasihnya sendiri, kakak kedua bunuh diri dengan menembak kepalanya. Istri Pratan Sawiran ikut mati secara misterius di dalam kamarnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pemberitaan di televisi masih marak membahas kematian keluarga konglomerat Siwahiran. Amnat, putra kedua Pratan, dilaporkan menembak kekasihnya sendiri malam itu. Ia juga dilaporkan menembak mati adiknya yang berada di kamar mandi sebelum dirinya bunuh diri. Sementara kematian istri Pratan diduga karena terkena serangan jantung. Pratan sendiri ditemukan tewas di villa pantainya dengan luka menganga di tengkoraknya.
Tak hanya itu, semua kuku di jari dan tangan Pratan juga terlepas dari tempatnya. Boom yang sudah hamil besar berjalan menuju ke tukang cukur dan melihat pemberitaan itu. Ia melangkah ke ruang atas untuk menemui Mopi atau Mbah Dukun. Boom memberikan sejumlah uang pada pria itu karena telah membantunya membalaskan dendam. Mopi jahat itu berpesan agar Boom menyumbangkan peti mati sejumlah yang sama dengan kematian yang diinginkan Boom, agar arwah para korban santet tidak mengganggu hidup Boom. Setelah menemui Mbah Dukun itu, Boom bergegas pergi ke kuil untuk menuntaskan hajatnya. Ia menyumbangkan 10 peti dan mendoakan korban sihirnya itu. Bahkan ia membayar derma atas nama keluarga Siwahiran. Boom bergegas pulang ke rumahnya setelah mengunjungi kuil. Saat hendak menyeberang jalan, Boom melihat sebuah mobil ambulan yang mengangkut arwah keluarga Pratan Siwahiran. Boom sangat terkejut melihat pemandangan itu hingga tiba-tiba sore itu pemberitaan di televisi mengabarkan bahwa kekayaan Pratan Siwahiran telah jatuh pada mantan istrinya yang bernama Kamala. Pihak pengadilan telah memberikan semua kewenangan aset Pratan pada wanita itu. Sementara di waktu yang sama, Boom menjalani operasi karena tertabrak mobil dari belakang saat hamil tua. Pemberitaan media mengatakan jika rumah Pratan sudah kosong selama berbulan-bulan lamanya. Kamala sampai muncul di televisi untuk memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan mantan suaminya itu. Ia berkata selama menikah dengan Pratan, ia memiliki seorang anak yang berhak mendapat warisan dari ayah biologis mereka. Adegan kembali ke masa sekarang yang sengaja dibuat hitam putih oleh sang sutradara. Boom berteriak di depan Nan seraya berkata jika ia menyiksa keluarga Nan karena berkaitan dengan Pratan, pria yang telah mencampakkan dan menghancurkan hidupnya. Nan menendang Boom sampai wanita itu terjungkal. Ia berkata jika dirinya sama sekali tak mengenal Boom sebelumnya, apalagi menyakitinya. Boom membalas serangan itu dan berkata jika Pratan adalah pria yang telah memilihnya. Cerita kembali ke masa lalu setelah keluarga Nan berhasil mendapatkan harta warisan Siwahiran. Malam itu Nan berpesta dengan teman-temannya di klub malam. Kakak kandung Nan yang bernama Ruth juga ikut dalam pesta sebelum menempati rumah mewah ayah mereka. Tak disangka ternyata Boom ada di klub malam itu juga untuk melancarkan aksi menyihir Ruth. Ia mengusap rambut lengan pria itu dan langsung terpikat dengannya hanya dengan sekali pandang. Setelah pesta pora, Nan mabuk berat hingga muntah di toilet. Boom terus mengintai pergerakan mereka, termasuk mengamati gerak-gerik Nan. Esok harinya, Kamala membawa serta 4 anaknya untuk menginjakan kaki di rumah Pratan. Bon, si anak bungsu terlihat sangat antusias berlari menaiki tangga. Kamala meminta Nan untuk menunjukkan di mana barang dari rumah lama akan ditempatkan. Sementara Ruth sibuk memberi kabar pada kekasih barunya lewat telepon. Kamala menyadari anak sulungnya telah dimabuk asmara. Ia meminta Ruth untuk tidak mengecewakan ibunya. Di tempat lain, Neng, anak ketiga Kamala, asik merekam menggunakan handycamnya. Remaja yang hobi kamera itu tak jarang menguntit kegiatan kakak-kakaknya di rumah. Sementara Bon bermain di dalam kamar kegirangan melihat kamar barunya. Nan masuk ke dalam kamar mandi lantai 2 dan saat ia hendak keluar, tiba-tiba sosok anak kecil sekilas tampak berada di depan cermin. Nan tak menyadari penampakan itu dan pergi begitu saja. Para pekerja yang membawakan barang menceritakan kejadian naas yang menimpa keluarga itu. Mereka ketakutan saat memasuki kamar istri Pratan yang mati di dalam kamarnya. Kamala dan Ruth berjalan memeriksa sisi belakang rumah sembari menikmati suasana sore hari. Rumah mewah itu tak hanya diisi dengan properti mahal, namun juga dikelilingi kolam besar. Keesokan harinya, Nan bekerja seperti biasanya. Ia membawa rancangan baju pengantin yang akan diberikan kepada kliennya. Teman Nan berkata jika wajah Nan tampak pucat. Ia mengajak temannya untuk menemui biksu di kuil sepulang kerja agar diberkati. Namun Nan menolak ajakan temannya itu seraya berkata jika ia dalam kondisi yang baik-baik saja. Tak lama berselang atasan Nan datang memanggilnya dengan nada penuh emosi.
Nan langsung bersembunyi di bawah meja temannya dan selamat dari amukan atasannya itu. Ia ketakutan menghadapi atasan yang galak dan memilih kabur dari kantor. Nan berkata jika ia ingin pergi ke kuil untuk meminta pertolongan. Akhirnya mereka berdua menemui seorang mopi baik di sebuah kuil. Pria itu membacakan mantra dan meminta foto serta biodata lengkap Nantakan si Wahiran. Ia menyelimuti kepala Nan dengan sehelai kain putih dan melakukan ritual. Setelah usai, ia meneriakkan jika Nan telah terlahir kembali dengan kelahiran yang baik dan terbebas dari karma yang buruk. Sepulang dari Mopi, Nan dan temannya meletakkan sesajen di kuil terdekat dengan rumah Nan agar dewa memberikan karma baik padanya. Baru sesaat meninggalkan tempat itu, Nan melihat ada pengemis yang memakan sesajennya. Pengemis itu terlihat sangat kelaparan hingga ia harus mengais makanan di jalanan. Teman Nan berkata jika pengemis itu tak akan mendapat keberuntungan. Malam harinya, Nan mendapat telepon dari temannya agar melihat berita di televisi. Ternyata polisi menemukan seorang pengemis yang menyayatnya tubuhnya sendiri menggunakan golok. Nan berkata jika pengemis itu adalah orang yang memakan sesajennya tadi siang. Ia berpikir kutukan yang akan menimpa Nan sama seperti yang akan dialami oleh pengemis itu. Setelah beberapa hari berlalu, keluarga Kamala sibuk menyiapkan makan malam untuk menyambut calon istri Ruth. Kamala terlihat sedikit gugup, terlebih lagi anak sulungnya akan segera menikah dan hidup dengan istrinya. Nan menenangkan hati ibunya sembari berkata jika ia dan Neng akan menggantikan Ruth merawat ibunya. Ruth bergegas menjemput pacarnya dan berhenti di sebuah toko emas. Tak disangka ternyata pacar Ruth adalah Boom, mantan kekasih gelap ayahnya sendiri. Ia membelikan Boom cincin emas dan meminangnya malam itu juga. Boom sangat terharu sampai menitikkan air mata. Keesokan harinya, di kediaman sang wartawan, pria itu tampak berantakan karena kurang tidur. Ia mendapat telepon dari pihak redaksi untuk segera mengirim naskah berita terbarunya. Danai meminta atasannya untuk menerbitkan berita tentang kematian keluarga Pratan yang sudah dikirimkan melalui email. Ia sangat yakin jika keluarga itu dibunuh oleh sihir hitam. Pimpinan redaksi itu justru mengumpat dan meminta Danai untuk mengalihkan tulisannya ke kasus lain. Ia menginginkan berita yang logis dan masuk akal, bukan sebuah berita karangan atau tahayul tanpa kebenaran yang jelas. Danai memutus teleponnya dan kembali melanjutkan risetnya mengikuti perkembangan keluarga si Wahiran. Dari media sosial, ia tak sengaja menemukan anak kedua Kamala yang bermarga si Wahiran. Saat petang menjelang, Nan berbelanja di toko kain bersama temannya sembari menelpon reservasi gedung untuk pernikahan kakaknya. Karena terus sibuk berbicara di telepon, Nan tak sengaja menabrak Danai, wartawan yang diam-diam mengamati keluarganya. Saat itu mereka berdua tak saling kenal dan langsung pergi tanpa berbicara apapun. Danai tak sengaja melihat kartu identitas Nan yang terjatuh di depannya. Ia sangat yakin jika gadis itu adalah anak dari konglomerat Thailand Pratan si Wahiran. Singkat cerita, tiba di hari pernikahan Ruth dan Boom. Semua orang sibuk berdandan di kamar masing-masing. Setelah menjahili ibunya, Neng hendak mencari Bon yang terlihat melintasi tangga. Saat ia akan menaiki tangga itu, tiba-tiba Bon muncul dari belakang mengejutkannya. Neng bergegas ke lantai atas untuk memeriksa bayangan anak siapa yang baru saja melintas. Neng langsung lupa dengan tujuannya begitu melihat kakak Nan sibuk mendandani calon iparnya. Ternyata gaun pengantin yang digunakan Boom adalah buatannya. Ia merapikan gaun itu dan menyempurnakan penampilan Boom secantik mungkin. Neng merekam kegiatan mereka berdua dari balik pintu. Ruth yang melihat kecantikan Boom langsung mencium calon istrinya itu. Neng merekam adegan romantis itu sembari menggoda kakak-kakaknya. Mereka tampak bahagia dan tertawa bersama hingga adegan kembali ke masa sekarang. Boom masih menyiksa Nan secara psikis. Sembari mengambil apel dan pisau, Boom mulai menceritakan kisah selanjutnya. Setelah Boom menikah dengan Ruth, Nan secara tiba-tiba mendapat email masuk yang berisi tentang penjelasan ilmu hitam. Ia bertanya pada temannya siapa yang mengirimkan email itu. Namun
Teman Nan sendiri tak pernah mengirimkan email kepada Nan. Ia berkata jika email itu dikirim oleh hantu yang menakut-nakuti Nan. Neng muncul dari dalam kolam renang menggoda Nan dan temannya yang sedang ketakutan. Bersama teman-temannya, Neng berlari menuju ke kamar mandi dan berpapasan dengan kakaknya. Pengantin baru itu kelihatan sangat bahagia, terlihat dari raut wajah mereka yang berbinar. Neng bergegas mandi setelah seharian berenang. Saat dia membersihkan rambut, pintu kamar mandinya tiba-tiba terbuka dan menutup dengan sendirinya. Setelah mandi, Neng bergegas keluar dari kamar mandi itu. Namun ternyata Bum keluar dari bilik toilet dan mengambil rambut Neng yang tersangkut di saluran air. Malam harinya, Neng sudah kembali bekerja sebagai DJ di klub malam. Sementara Nan menemani adik kecilnya menggambar. Bon menggambar teman gaibnya dan menggambar Neng yang sedang berada di atas motor memuntahkan darah. Di waktu yang sama, Neng sedang berkencan dan meniduri seorang wanita. Setelah mendapatkan rambut Neng, Mopi jahat menggunakan media mayat manusia untuk menyantet si Neng. Ia memasukkan belut ke rongga mayat itu dan membuat Neng terbangun dari tidur lelapnya. Saat itu, Neng terasa sangat mual dan memuntahkan banyak sekali belatung dari dalam mulutnya. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dokter mengatakan jika Neng menderita penyakit makronis dan harus istirahat total di rumah sakit. Kamala meminta Nan untuk menjaga adiknya malam ini dan akan dijemput esok hari. Ruth dan Bum ikut pulang mengantar ibu Kamala sampai rumah. Setelah diperiksa oleh perawat, Neng masih bisa bercanda dan menggoda perawat cantik itu. Melihat tingkah tengil adiknya, Nan berkata akan mengadukan sikap Neng pada pacar barunya yaitu si Wun. Neng mengeluhkan pada kakaknya jika ia sering melihat hal aneh akhir-akhir ini. Lampu ruang rawat Neng mulai berkedip dan membuat mereka tak bisa tidur. Nan keluar mencari suster untuk memperbaiki lampu di kamar adiknya. Saat Nan pergi, tiba-tiba botol infus terjatuh ke lantai. Nan mendengar suara infus yang terjatuh itu dan bergegas kembali ke kamar adiknya. Anehnya di depan pintu sudah tergenang cairan putih kental yang menjijikan. Nan membuka pintu itu dan voila! Kamar itu dipenuhi dengan belut hidup yang memakan tubuh Neng. Nan berlari mendekati Neng yang sudah tak bernyawa. Nan sangat ketakutan namun juga sedih mengetahui adiknya telah tiada. Belut berdarah yang memenuhi kamar itu membuat Nan frustasi hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa hari. Saat Kamala menjenguk Nan, dokter berkata jika Nan mengalami trauma berat pasca ditinggal mati adiknya. Nan berkata jika Neng mati karena dicekik oleh para belut. Dokter meminta Kamala untuk memberikan waktu pada Nan sampai benar-benar pulih dari depresi. 3 bulan kemudian, Nan sudah kembali bersama dengan keluarganya. Ia menaburkan abu Neng ke laut ditemani semua keluarga. Sebelum kembali ke rumah, Danai menemui Nan untuk berbicara 4 mata terkait kematian Neng. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan sembari menunjukkan kartu identitasnya. Kamala, Bon, Ruji, dan Bum pergi mendahului Nan dan Danai. Danai langsung mengatakan jika kematian Neng bukan hal yang wajar. Ia percaya jika keluarga Nan sedang dalam bahaya besar karena ada orang yang mengirim sihir pada mereka. Merasa khawatir dengan nasib Nan, Danai menawarkan diri untuk membantu Nan jika dibutuhkan. Nan masih terus bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Neng. Ia memutar ulang video rekaman di kamera adiknya sambil menangis. Nan memutuskan untuk menemui Danai agar lebih memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi pada keluarganya itu. Danai menjelaskan semua temannya dengan data yang berhasil ia kumpulkan. Danai menjelaskan tentang bahaya ilmu sihir. Meski ada sihir baik, namun ada juga ilmu sihir yang jahat. Keduanya saling berkaitan dan perlawanan keduanya ada di sekitaran mereka. Danai menceritakan kisah masa lalunya saat merasakan sakit yang sangat hebat di bagian perut. Ia menjalani pemeriksaan sinar X dan melihat ada pisau di dalam perutnya.
Sembari menunjukkan bekas luka jahitan, Danai berkata jika operasi perut yang ia lakukan sama sekali tak menemukan pisau atau benda logam apapun. Nan menangis mendengar kenyataan mengerikan itu. Danai kembali memperingatkan jika keluarga Nan sedang menghadapi musuh yang sama dengan musuh Pratan. Seketika itu penyakit asma Nan kambuh hingga membuatnya terkulai lemas. Danai membantu memberikan obat asma untuk menenangkan gadis malang itu. Adegan kembali ke waktu sekarang. Nan yang sedang kencing di kamar mandi itu asmanya kambuh dan ditolong oleh Bum. Ternyata Bum belum mau membunuh Nan agar gadis itu merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya. Bum berkata jika ia terpaksa membunuh Ruth, suaminya, karena kekacauan yang disebabkan oleh Nan. Setelah asmanya pulih, Nan kembali berbincang dengan Danai. Sembari membaca buku karya wartawan itu, Nan bertanya tentang ramuan sihir. Danai menjelaskan jika ramuan sihir ibarat racun yang dicampur pada makanan. Sihir itu akan berdampak setelah makanan disantap oleh korban. Nan bertanya pada Bum mengapa Bum tega membunuh suaminya sendiri dan menjadikan korban bahkan sebelum mengenalnya. Bum berkata jika ia memang mencintai Ruth. Ia teringat saat membuat ramuan sihir dari air maninya sendiri. Bum bergoyang di depan Mopi sampai keluar banyak keringat dan menadahkan dengan cawan besi berisi nasi hangat. Mopi mengikat dua boneka menjadi satu, pertanda ikatan cinta di antara Ruth dan Bum akan mekar abadi. Setelah melawat di pemakaman Neng, Ruth dan Bum kembali ke rumah mereka. Ruth berkata jika kondisi kesehatan ibu Kamala kian memburuk. Saat Bum mandi, Ruth membantu istrinya untuk membereskan pakaian dari dalam koper. Saat itu Ruth tak sengaja membuka bungkusan kain putih yang berisi dua boneka hitam yang terikat benang suci. Bum mempergoki suaminya tengah menggenggam jimat berisi ramuan sihir. Sambil menangis, Bum mengakui jika ia membeli jimat itu agar hubungan mereka berdua tetap harmonis dan romantis. Ruth menenangkan istrinya dan berkata jika ia akan tetap mencintai Bum apapun yang terjadi. Ruth tertawa dan membuang jimat itu untuk membuktikan jika dirinya tetap bersikap romantis seperti biasanya, karena Ruth memang sangat mencintai istrinya. Ruth mencium kening Bum dan menghapus air matanya. Ia bergegas mengambil tisu yang berada di depan televisi. Dari bayangan layar televisi tampak gadis kecil berbaju putih berlarian dan menari-nari di atas ranjang. Namun saat Ruth menoleh ke belakang, tak terlihat ada siapapun di sana. Malam harinya, Bum kembali membuat ramuan sihir dan mencampurkannya ke dalam minuman beralkohol. Ia mengajak Ruth untuk minum satu gelas dan menikmati malam mereka berdua. Ruth tampak sangat senang dengan perhatian istrinya itu. Ia menasihati Bum untuk tidak terlalu banyak minum agar bayi mereka bisa tumbuh dengan sehat dan kuat. Di malam yang lain, Bum mengantarkan suaminya ke klub malam untuk bertemu dengan teman-temannya. Ruth menawarkan agar Bum ikut dengannya, namun Bum memilih untuk pulang dan menunggu suaminya di rumah. Ruth menikmati malam itu dengan bersenda gurau bersama teman lamanya. Nan yang diikat di atas meja memberontak dan bertanya mengapa Bum tega membunuh kakaknya. Bum berkata jika ia sebenarnya tak mau melakukannya, tapi ia terpaksa harus membunuh Ruth. Saat menenggak secangkir minuman, Ruth teringat dengan minuman yang diberikan istrinya. Sementara Bum menangis setelah merapalkan mantra kematian yang ditujukan untuk suaminya itu. Hingga suatu hari keluarga Kamala menyerahkan Ruth untuk ditahbiskan di sebuah kuil untuk membuang karma buruk. Saat perayaan penahbisan digelar, Ruth dipanggul tinggi dan diarak bersama keluarganya sebagai pertanda telah mentas dari penahbisan. Di waktu yang sama, Mopi jahat memasukkan potongan silet ke dalam mulut mayat dan seketika itu Ruth memuntahkan banyak darah menetes dari mulutnya. Darah itu semakin banyak hingga membuat Ruth tak sadarkan diri. Dari muntahan itu muncul ratusan potongan silet yang mencabik-cabik organ dalam Ruth. Kematian anak sulung Kamala membawa luka mendalam bagi keluarganya. Danai turut hadir untuk mengungkapkan bela sungkawa. Ia kembali menemui Nan agar bisa menunjukkan bukti bahwa Ruth telah diguna-guna. Ia mengajak Nan untuk menemui petugas pemakaman yang mengkremasi jenazah Ruth. Dari leburan tulang belulang terselip ratusan silet dan logam tajam yang sama sekali tak meleleh meski telah dilebur.
Nan hanya bisa menangis melihat kenyataan itu. Ia pun mengajak Danai untuk menenangkan diri di tepian sungai. Nan berkata jika dirinya sangat ketakutan dan merasa nyawanya sudah di ujung tombak. Adegan kembali berganti. Boom menyeret rambut Nan dan berkata jika semua itu salah Pratan yang telah menyakitinya dengan keji. Nan mengumpat ke arah Boom dan membuat Boom semakin marah. Ia membenturkan kepala Nan ke vas bunga hingga keramik itu hancur. Saat Nan hampir mati lemas, Boom mengobati luka di kepala gadis itu dengan perban. Ia benar-benar ingin orang lain merasakan rasa sakit yang ia rasakan saat dicampakkan Pratan. Boom berkata jika ia sebenarnya tak mau membunuh Ruth. Ia ingin hidup berdua dengan Ruth tanpa kehidupan mertua dan iparnya. Namun karena Ruth curiga dengan sikap Boom, ia akhirnya terpaksa membunuh suaminya sendiri. Waktu itu Boom kembali menemui Mopi jahat untuk membawa foto Kamala. Mopi membakar foto itu di atas bara api sembari merapalkan mantra. Ia juga membakar rambut Kamala secara bersamaan. Setelah ritual itu, Sai Kamala kian rapuh dan lemas tak berdaya. Hingga di suatu malam, Kamala mengenang kedua putranya yang telah tiada. Nan mengingatkan ibunya untuk beristirahat di kamar dan jangan begadang. Nan pun kembali ke kamarnya dan mendengar Bon berbicara sendiri di kamar. Nan menemui adiknya dan melihat sosok hantu anak kecil berambut pirang. Hantu itu menarik tangan Nan dan mengajaknya bermain bersama. Nan pun terperanjat ketakutan hingga membuat Bon ikut terkejut dibuatnya. Bon berkata jika gadis kecil itu adalah temannya. Ia bahkan menggambar sosok anak kecil itu di buku gambar miliknya. Bon memperkenalkan sosok itu pada Nan dan membuat Nan semakin ketakutan. Sementara itu, di waktu yang sama, Kamala terus melamun sembari membelai rambut anaknya yang telah mati. Ruth Daneng terlihat tidur di pangkuan ibunya malam itu. Seketika itu, Kamala dikejutkan oleh sosok mayat hidup yang berteriak jika Kamala harus mati. Ia berlari bersembunyi di lorong, namun tiba-tiba setelah kejadian itu Kamala menjadi pesakitan. Ia terus mengeram kepanasan hingga harus dikompres setiap hari. Boom masih memainkan sandiwaranya menjadi mantu yang baik hati. Ia bahkan menyiapkan air untuk mengkompres kepala Kamala. Saat terbangun dari tidurnya, Kamala terus memberontak dan bersikeras ingin lari dari rumah itu. Nan berlari mencari tali sementara Boom menahan tubuh Kamala. Nan menangis melihat ibunya sakit keras dengan kondisi tubuh diikat kencang. Tak lama berselang, Danai datang ke rumah Nan. Ia membawa seorang biksu untuk membersihkan rumah Nan dari energi negatif. Sebelum biksu itu pergi, ia berkata bahwa ada roh yang mengikuti Nan. Namun roh itu tidak berbahaya dan hanya ingin bermain. Merasa ketakutan, Nan bertanya di mana roh itu berada. Sang biksu melenggang pergi sembari berkata jika roh itu tepat berada di belakang Nan. Danai menanyakan asal-usul Boom. Tampaknya ia mencurigai Boom yang menjadi pelaku di balik semua musibah. Namun Nan berkata jika Boom tengah hamil anak dari kakaknya. Tidak mungkin jika iparnya itu akan berbuat jahat pada keluarganya sendiri. Setelah menemui Nan, Danai merekam temuannya dan berkata jika tingkah Kamala semakin aneh. Sementara Danai tetap mencurigai orang terdekat Kamala yaitu Boom sebagai dalang di balik semua peristiwa yang terjadi. Keesokan paginya, Danai mengikuti kemana Boom pergi. Siang itu Boom pergi ke kantornya dan ada tulisan yang hanya diperuntukkan bagi staf dan karyawan. Sepulang kerja, Boom pergi ke rumah sakit lalu kembali mengunjungi Mopi di tempat cukur rambut pria. Setelah mengetahui tempat mencurigakan itu, Danai pun melenggang pergi. Boom menemui Mopi untuk membunuh Danai yang telah mencampuri urusannya. Di waktu yang sama, Danai memeriksa daftar pasien yang ada di rumah sakit itu dan tidak menemukan nama Boom ada di sana. Bahkan saat menelpon ke pihak rumah sakit, nama Boom sama sekali tak terdaftar di bagian klinik ibu dan anak. Sementara Nan baru pulang dari kerja dan rebahan di kamarnya. Ia mendengar ada suara tangisan yang ternyata itu adalah Bon.
Adik kecilnya itu menangis sendirian di balik sofa dan berkata jika ia tak mau bermain dengan teman gaibnya itu lagi. Bon ketakutan karena teman gaibnya mengatakan jika keluarganya akan mati. Nan berkata jika dirinya akan melindungi keluarganya dan tak akan ada yang mati lagi di antara mereka bertiga. Di waktu yang sama, Danai mandi malam setelah lelah bekerja. Seketika itu pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya dan tiba-tiba pecahan kaca di pintu itu membuat Danai sangat terkejut. Saat ia melangkah, kakinya tak sengaja menginjak pecahan kaca tajam itu hingga berdarah dan kesakitan. Seketika itu ponselnya berdering. Danai bergegas mengangkat teleponnya itu yang ternyata dari rumah sakit. Pihak rumah sakit itu menyatakan jika mereka menemukan pasien bernama Bum Siwahiran. Rumah sakit menekankan bahwa pasien tersebut tidak bisa memiliki anak dan sedang tidak dalam kondisi hamil seperti yang diceritakan Nan. Seketika itu Danai merasakan kesakitan yang sangat parah dari dalam kakinya. Ternyata pecahan kaca yang menancap di telapak kakinya itu bergerak sendiri menyayat semua isi paha Danai. Dengan menggunakan cutter, Danai merobek kulit pahanya sendiri dan memasukkan jarinya untuk mengeluarkan pecahan kaca. Namun ternyata benda itu sudah sampai ke perutnya. Danai segera membuka perutnya sendiri dengan sayatan kecil dan berhasil mengeluarkan pecahan kaca tajam itu. Di waktu yang sama, Bum teringat kejadian masa lalu saat dokter mengatakan anaknya terlahir cacat. Saat itu, Bum tertabrak mobil hingga membuat janinnya meninggal di dalam perutnya. Dokter terpaksa mengeluarkan jasad jabang bayi itu dan Bum menandatangani surat kematian anak Pratan. Yang itu berarti bahwa kekayaan Pratan tak bisa jatuh ke tangannya. Janin anaknya sendiri dijadikan sebagai media ritual untuk menuntaskan misi besar pembalasan dendam sekaligus perebutan harta warisan. Mopi jahat menempatkan janin itu di atas bara api hingga minyak keluar dari tubuh mungil si jabang bayi. Nan menemani Bon tidur di kamarnya malam itu. Ia mendengar suara anak kecil yang mengajaknya bermain. Saat Nan menengadahkan tubuhnya, hantu anak kecil itu berdiri hingga membuat Nan ketindihan. Nan berteriak ketakutan hingga membuat hantu itu berlarian kian kemari. Ia mengikuti kemana arah anak itu pergi dan turun ke bawah. Anak kecil itu duduk di sebuah rak buku dan menghilang begitu saja. Nan mencari keberadaan anak itu di sela-sela buku ibunya dan menemukan sebuah kotak misterius. Saat kotak itu dibuka, ternyata wala. Nan membuka isi amplop coklat di bawah jasad janin itu yang ternyata adalah surat kematian anak Bum. Nan membawa kotak itu berlari ke kamar ibunya. Namun ia justru melihat sang ibu tak berdaya dan memuntahkan banyak darah. Setelah menceritakan runtutan kejadian itu, Bum menyeret Nan untuk masuk ke kamar ibunya. Ia memaksa Nan untuk menandatangani surat ahli waris yang jatuh ke tangannya. Nan tetap menolak hingga membuat Bum naik darah. Seketika itu Asma Nan kembali kambuh. Bum mengira asma yang diderita Nan hanyalah pura-pura. Setelah memberikan obat asma kepada Nan, ia ditendang dengan sangat kencang hingga tak sadarkan diri. Dengan tubuh terikat, Nan berusaha bangkit untuk menolong ibunya. Namun hantu gadis kecil itu justru merangkak mendekatinya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tak berselang lama, Danai muncul dan bergegas menyelamatkan Nan dan Kamala. Nan berlari membawa Bon sementara Danai menggendong Kamala keluar dari rumah itu. Bon berteriak histeris di rumah sakit, sementara Danai kembali ke rumah Nan untuk menemui Bum. Namun wanita itu sudah tak ada di tempatnya. Ia menelpon Mopi dan berkata jika wartawan itu belum mati. Ia pun memerintahkan agar Mopi segera mengakhiri nyawa wartawan Danai itu. Dokter menemukan kulit hewan yang semakin membesar di dalam perut Bon. Mereka melakukan upaya sebaik mungkin untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Mopi bergegas melakukan ritual lanjutan untuk menghabisi nyawa Danai. Saat Nan menjaga Kamala, Bon tiba-tiba hilang dari kamarnya. Nan mencari Bon yang ternyata berjalan di gedung kosong bersama teman gaibnya si gadis kecil. Ia pun menyusul adiknya itu, namun langkahnya dihadang oleh ibunya yang sudah berada di bawah pengaruh Bum.
Bum memberikan pistol pada Kamala dan memaksanya untuk membunuh anaknya sendiri. Dengan tubuh berlumuran darah, Kamala tak bisa tepat mengenai tubuh anaknya. Hingga saat ia hendak menembak putrinya, ingatannya mulai pulih dan memilih untuk menembak kepalanya sendiri. Nan menangis histeris melihat ibunya meninggoy. Ia memeluk jasad Kamala, namun Bum berjalan menghampiri. Nan pun berlari untuk menyelamatkan Bon. Di tempat lain, Danai menerobos masuk ke lantai 2 tukang cukur dan bertemu dengan Mopi yang selama ini membantu Bum membunuh orang lain. Dengan boneka santet, Mopi menekan perut Danai yang membuatnya merintih kesakitan. Tukang cukur di lantai bawah membantu Mopi dan menodongkan pistol ke arah Danai. Insting mempertahankan hidup menyala dan memberi kekuatan lebih kepada Danai. Ia merebut pistol itu dan langsung menembaknya mengenai dada Mopi. Seketika dukun jahat itu pun mati. Namun malangnya boneka santet yang ada di genggaman Mopi terjatuh di atas bara api dan membuat Danai terbakar sekujur tubuhnya sampai mati. Nan sendiri masih berkutat dengan Bon dan juga Bun. Saat kecepatan larinya berkurang karena kelelahan, Bum berhasil menangkap Nan dan menodongkan pistol padanya. Nan memohon ampun pada Bum agar tidak membunuh dirinya ataupun adiknya. Saat bernegosiasi antara Nan dan Bum, si kecil Bon terus berjalan maju mendekati ke ujung ruangan itu. Bum menyerang Nan dan pergelutan di antara mereka pun terjadi. Dan tiba-tiba Nan berhasil mendorong Bum ke jurang dan wanita itu pun terkatung-katung memohon bantuan Nan. Saking baiknya, Nan menjulurkan satu tangannya sebagai pijakan untuk Bum. Nan merasa sangat kesakitan karena tangannya tak bisa menahan berat tubuh Bum terlalu lama. Hantu gadis kecil yang berada di samping Nan menganggukkan kepala pada ibunya. Dan akhirnya Bum memilih untuk pergi bersama anaknya di alam lain. Saat itu Bon sendiri sudah berada di ambang kematian. Ia tidur berjalan melangkah ke ujung gedung hampir terjungkal dari lantai atas. Hantu kecil itu memilih untuk menyelamatkan Bon dan membangunkannya. Dan saat tersadar, Bon hanya bisa menangis di pangkuanan. Kakaknya itu pun membawa adiknya pergi ke tempat yang lebih aman. Selang beberapa hari, Nan mengunjungi kediaman Danai dan menemukan suara rekaman penyelidikan Danai. Nan melanjutkan rekaman itu seraya berkata jika dirinya adalah anak Pratan yang menyaksikan semua kekejaman santet. Ia mengkonfirmasi bahwa tulisan Danai adalah nyata adanya. Bahkan Nan berkata jika ia sebelumnya tak pernah percaya dengan tahayul hingga hal itu menimpa keluarganya sendiri. Lalu film pun berakhir. Nasib baik masih berpihak pada Nan karena ia bersedia melakukan pemberkatan di kuil Mopi baik sebelum terkena santet. Adik kecilnya Bon juga ikut selamat karena ia adalah teman baik dari hantu gadis kecil yang merupakan arwah dari anak Bum. Sementara kakak pertama Nan tetap mati meski sudah menjalani penahbisan karena Ruth telah menelan banyak ramuan sihir yang disajikan oleh Bum. Kengerian ilmu sihir dukun Thailand memang tak bisa dinafikan lagi. Jadi apakah benar jika dukun Thailand lebih sakti dibandingkan dengan dukun Indonesia? Terima kasih dan sampai jumpa.